pagi, kembali lagi bersama saya JSP Mat. Nah, pada pertemuan hari ini kita bahas tentang inverse fungsi kosinus. Oke, sebelum masuk ke inverse-nya, coba perhatikan grafik berikut. Nah, ini grafik dari ini yang saya gambar ini adalah grafik dari fungsi cos. Jadi nanti boleh Anda gambar sendiri. Jadi grafik fungsi cos, tapi ingat dari 0 sampai pi. Oke, dari 0 sampai pi. Nah, inverse itu apa? Grafik inverse fungsi cos itu adalah pencerminan dari grafik cosnya terhadap y sama dengan x. Jadi ini adalah grafik cosnya, ini adalah dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Jadi menghasilkan yang di atas ini. Jadi menghasilkan yang ini. Jadi ini yang dihasilkan. Oke. Jadi ini adalah grafik fungsi cosnya. Ini adalah hasil cerminnya. Berarti hasil cerminnya itu adalah sebagai inverse-nya. Jadi ini adalah y sama dengan cos x. Ini adalah y sama dengan cos inverse x. Oke. Tapi perhatikan di sini dia dari 0 sampai pi. Oke. Kemudian kita masuk ke inverse fungsinya. Sama juga dengan sinus. Cara penulisannya notasinya seperti ini. Notasi inverse y sama dengan cos inverse x pangkat minus 1x atau y sama dengan r cos x. Jadi ini bisa nanti Anda temukan yang arcus, bisa menggunakan yang pangkat minus 1. Ini sama-sama inverse. Nah, definisinya seperti ini. Definisinya sama aja dengan definisi dari inverse fungsi sinus. Jadi inverse cos x adalah nilai-nilai dalam interval tertutup 0 sampai pi. Ini digaris bawahi 0 sampai pi yang nilai kosinusnya adalah x. Nah, kalau Anda ingat kembali kemarin, kalau inverse fungsi sinus ini adalah dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, jadi membedakan cuma ini aja. Oke, misalnya saya kasih contoh. Misalnya saya kasih contoh di sini. Hitunglah inverse cosinus 0. Nah, menurut definisi, cos inverse x adalah nilai dalam interval ini yang nilai kosinusnya adalah x. Berarti ini nilai dalam interval 0 sampai 2pi yang nilai cosnya adalah 0. Masih ingat ya? Nanti ada misalnya mereview kembali sudut istimewa, misalnya ini 0, ada 30, ada 45, ada 60, ada 90. Nah, cos x berarti cos 0 itu adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 adalah 0. Jadi kita mencari cos yang menghasilkan 0 adalah 90. Jadi ini adalah 90 atau bisa ditulis nanti pi per 2. Jadi cos inverse 0 adalah pi per 2. Atau dalam bahasa sehari-hari lebih gampangnya, cos yang menghasilkan 0 itu adalah pi per 2. Oke, saya kira sini paham. Contoh nomor 2 misalnya. Carilah cos inverse dari setengah. Oke, sama seperti tadi, kita mencari nilai-nilai pada interval 0 sampai pi. Jadi 0 sampai pi. Di luar ini enggak boleh.
Jadi kita mencari 0 sampai pi yang menghasilkan setengah. Berarti yang menghasilkan setengah adalah 60. Berarti cos inverse setengah adalah 60. Oke. Atau ini sama dengan nanti pi per 3. Saya kasih contoh satu lagi misalnya. Carilah cos inverse dari cos 30. Nah, cos inverse cos 30. Berarti kita harus menyelesaikan yang di dalam dulu. Supaya bentuknya seperti yang bentuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita cari dulu cos 30. Cos 30 di sini berarti setengah akar 3. Berarti kita tulis cos inverse cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, sama seperti yang tadi. Cos inverse setengah akar 3 adalah kita mencari cos berapa yang menghasilkan setengah akar 3. Coba perhatikan ini, cos yang menghasilkan setengah akar 3 adalah 30. Berarti ini sama dengan 30 derajat atau sama dengan pi per 6. Hubungan kebentuk umum. Jadi ini hubungan identitas Y sama dengan cos X dan inversenya adalah sebagai berikut. Ini sama seperti sin kemarin. Jadi nanti kalau ada cos inverse X itu langsung aja sama dengan X. Jadi langsung aja ini. Ya. Jadi cos inverse X sama dengan X. Tapi perhatikan untuk semua di dalam ini. Kalau di luar ini bagaimana? Kalau di luar ini berarti tidak mempunyai inverse. Jadi dia harus di dalam min 1 sampai 1. Oke. Kemudian kalau cos inverse-nya di luar, jadi cos inverse terus cos-nya di dalam, itu langsung aja sama dengan X juga. Tetapi untuk semua X dalam 0 sampai pi yang tadi. Oke. Misalnya saya kasih contoh. Oke. Hitunglah cos. Di sini hitunglah cos dari R cos 2/5. Nah, ini jadi Anda nggak usah bingung nanti kalau ada R cos ini ya sama aja dengan inverse. Jadi ini bisa saya tulis jadi seperti ini. Jadi cos R cos itu sama aja dengan cos inverse 2/5. Oke. Cos inverse 2/5 berarti ingat menggunakan rumus ini. Cosnya di luar, inverse-nya di dalam, berarti menggunakan yang nomor 1. Cos inverse 2/5, jadi X-nya 2/5, itu langsung aja X untuk semua X yang memenuhi di dalam interval tertutup min 1 sampai 1. Cek dulu 2/5 apakah di dalam interval ini. Ternyata di dalam, jadi menggunakan rumus yang ini, langsung aja cos inverse 2/5 adalah langsung 2/5. Oke. Kemudian misalnya saya kasih contoh berikutnya, misalnya nomor 2, hitunglah cos inverse ya. Kemudian cos V per 2. Nah, ini coba lihat bentuknya, berarti menggunakan rumus bentuk yang kedua ini. Cos inverse, cos X sama dengan X. Nah, tapi X-nya harus dalam interval 0 sampai pi. X-nya harus 0 sampai pi. Berarti cek dulu apakah pi per 2 di dalam ini. Nah, karena memenuhi di dalam, berarti menggunakan rumus yang kedua ini hasilnya langsung
Pi per 2. Oke, ini sama aja dengan yang inverse kemarin. Yang membedakan cuma ini. Yang membedakan cuma batasnya ini, range-nya. Oke, kalau di sin kemarin, di sin itu dia range-nya min pi per 2 sampai pi per 2. Cuma ini yang membedakan. Oke. Jadi memahami konsep sin inverse dan cos inverse. Nah, yang perlu Anda ketahui nanti, saya buat di sini catatan. Atau di sini aja. Catatan. Nanti kalau ada Y sama dengan cos X. Oke, Y sama dengan cos X. Berarti untuk mencari X-nya sama dengan cos inverse Y. Ini benar-benar harus dipahami. Oke, jadi kalau ada fungsi Y sama dengan cos X, itu kalau mencari X-nya, X sama dengan cos inverse Y. Oke. Untuk misalnya saya kasih contoh soal yang pertama. Ya, saya kasih contoh hubungan sin inverse X dan cos inverse X. Yang pertama, buktikan bahwa sin cos inverse X sama dengan 1 min X. Jadi ini soal yang pertama. Buktikanlah sin cos inverse X itu sama dengan 1 min X kuadrat. Dimana ininya dikasih untuk X-nya di antara 1 sampai 1. Oke. Nah, untuk membuktikan seperti ini. Langkah pertama, misalkan yang di dalam ini adalah sebagai, terserah, bisa A, bisa theta, terserah. Jadi saya misalkan cos inverse X itu saya misalkan adalah A. Oke, menggunakan rumus yang ini, kalau Y sama dengan cos X, maka X sama dengan cos inverse Y. Dibalik juga harus bisa. Ketika X sama dengan cos inverse Y, kalau ditanya Y, berarti cosnya pindah ke sini. Inverse-nya hilang. Oke, jadi nanti Y sama dengan cos X. Nah, yang ini kita mencari si A. Langkah kedua itu, berarti A sudah ketemu, kita misalkan cos inverse X sama dengan A, kita mencari X-nya. Oke, jadi X itu sama dengan X sama dengan cos A. Nah, X sama dengan cos A, ini harus dipahami. Jadi misalkan dulu yang di dalam ini adalah A, maka cari X-nya, X sama dengan cos A. Kemudian ini Anda hubungkan ke perbandingan trigonometri di segitiga. Jadi cos A, jadi gambar seperti ini. Oke, ini yang siku-siku. Nah, ini misalnya cos A, misalnya A saya ambil yang ini. Oke, A yang ini yang sudut A. Oke. Nah, cos A adalah X per 1. Oke, X per 1. Ingat, di dalam segitiga, cos itu sama dengan sa per mi. Oke, jadi ini cos A, ini yang A, sama dengan sa-nya per mi. Cos A sama dengan X, berarti ini X per 1. Berarti ini adalah X, ini adalah 1. Nah, kemudian Anda cari yang ini menggunakan dalil Pythagoras. Oke, jadi nanti
ini Anda cari hasilnya jadi 1 min X kuadrat. Oke, jadi setelah ketemu ini, langkah kedua adalah masukkan lagi ke fungsi ini. Jadi tadi fungsinya sin cos inverse X. Nah, cos inverse X-nya tadi apa? Itu adalah A. Oke, jadi itu adalah A. Jadi ini sama ada dengan sin A. Nah, sin A itu apa? Ingat sin. Dari sini. Sin itu, ingat sin itu sama dengan D per mi. Jadi cos A, sin A sama dengan depan per miring. Depannya apa? Depannya berarti 1 min X kuadrat per miringnya adalah 1. Jadi diperoleh akar dari 1 min X kuadrat. Jadi terbukti bahwa sin cos inverse X sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Nomor 1, dan ini sebut seperti ini. Tentukan ekspresi aljabar untuk yang pertama, yang A misalnya, sin cos inverse 3x. Nah, jadi penyelesaiannya seperti langkah-langkah pertama tadi. Yang pertama, kita misalkan, di sini kita misalkan A itu sama dengan cos inverse 3x. Oke. Kemudian kita cari 3x-nya ini. Jadi 3x ini sama dengan cos-nya pindah ke sana jadi cos A. Oke. Ini cos A sama dengan 3x. Berarti ini kalau diubah ke segitiga siku-siku berarti ini 3x per 1. Gambar segitiganya. Oke. Berarti ini saya misalkan A. Nah, cos itu sama dengan tadi depan per cos itu adalah samping per miring. Berarti sampingnya ini, miringnya 1. Nah, kita cari lagi yang ini. Menggunakan aturan Pythagoras. Berarti ini adalah akar dari 1 min 9x kuadrat. Oke. Nah, setelah ini ketemu dari sini, kita kembalikan lagi ke soal. Jadi sin cos inverse 3x. Nah, itu sama dengan ini tadi kita misalkan sebagai A. Ini kita misalkan sebagai A. Berarti ini sama aja dengan sin A. Sin A itu apa? Sin A, ingat sin A. Kalau sin A, ini jangan lupa sin A, sin itu sama dengan, sin theta itu sama dengan depan per miring. Berarti sin A yang ini depan per miring. Depannya adalah akar dari 1 min 9x kuadrat. Per miringnya bersatu. Berarti dia hasilnya sama seperti tadi, tentukan ekspresi aljabar dari cos 2 sin inverse x. Oke. Nah, yang pertama-tama tadi kita misalkan yang ini. Ingat kalau duanya depan nggak usah dimisalkan, yang dimisalkan cuma yang ini sebagai A. Oke, jadi yang pertama misal
A itu sama dengan sin inverse X. Berarti dari sini X itu sama dengan sinnya pindah ke sana jadi sin A. Oke. Kalau dalam segitiga berarti ini nanti X per 1. Nah, kemudian kita gambar lagi ke segitiga. Oke, ini saya misalkan sebagai A. Nah, ini siku-sikunya. Nah, sin A adalah X per 1. Sin itu adalah demi, depan per miring. Depan itu adalah X, miringnya adalah 1. Berarti yang ini apa? Berarti ini adalah sebagai 1 min X kuadrat. Nah, kita kembalikan lagi ke sini. Setelah ini ketemu, kita kembalikan lagi ke soal. Berarti cos 2 sin inverse X itu sama dengan cos, ini tadi kita misalkan sebagai A, berarti cos 2A. Nah, masih ingat cos 2A? Cos 2A. Cos 2 theta itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Jadi ini harus diingat. Kenapa menggunakan sifat identitas yang ini? Karena cos 2A ini, ya, cos 2A ini kan nggak ada sudutnya nggak ada 2A ya. Jadi ya sudutnya ya A. Cos 2A kita harus menggunakan bantuan identitas tadi. Berarti udah tinggal kita ganti. Berarti ini sama dengan cos 2 itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Sama dengan, ingat sin A. Sin A itu adalah X per 1. Berarti 1 min 2 dikali sin kuadrat A. Berarti X per 1 kuadrat. Berarti sama aja dengan 1 min 2X kuadrat. Nah, berarti nanti jadi cos 2 sin inverse X itu berarti sama dengan 1 min 2X kuadrat. Oke. Jadi hubungan dari sin inverse X ditambah cos inverse X adalah ini, sin inverse X plus cos inverse X itu sama dengan pi per 2, di mana X-nya itu harus anggota dari atau elemen dari interval tertutup min 1 sampai 1. Ini rumus nanti diingat. Jadi cos sin inverse X ditambah cos inverse X sama dengan latihan soal. Ini saya ambil dari bukunya ya, LKS 3. Oke. Misalnya saya ambil nomor 4. Nomor 4 di bukunya. Nilai dari tan. Ada di sini tan. Nah, tadi sin dan cos, sekarang tiba-tiba muncul tan gitu ya. Nah, tan cos inverse 4 per 5 sama dengan titik. Nah, ini tadi saya katakan di awal, kalau ada seperti ini kita mencari yang ini dulu. Kita misalkan ini sebagai suatu bilangan. Kenapa sih dimisalkan? Karena seperti tadi, kalau misalnya ada seperti ini, cos inverse 0 itu sama dengan, nah kita akan mencari berapa sih yang cos yang menghasilkan 0. Cos yang menghasilkan 0 tadi di awal itu adalah pi per 2. Cos yang menghasilkan 0 adalah, ya betul, pi per 2 atau 90. Oke, jadi ini bisa kita hitung. Nah, kondisinya di sini beda. Cos yang menghasilkan 4 per 5 itu sangat susah dicari. Ini bukan di sudut istimewa, jadi susah dicari. Jadi kita butuh bantuan segitiga itu.
Coba kita kerjakan ini pakai langkah-langkah yang tadi. Berarti langkah pertama, ini kita misalkan. Jadi misal A sama dengan cos inverse 4/3. Nah, jadi 4/3 ini, 4/3, cosnya kita pindahkan ke sana. Jadi 4/3 ini sama dengan cos A. Nah, langkah kedua tadi kita gambar di segitiga. Oke, ini sebagai A-nya. Cos itu adalah samping per miring. Jadi ini adalah 4/3 samping per miring. Nah, baru ini bisa kita cari. Berarti ini bisa kita cari menggunakan aturan siku-siku. Berarti ini adalah akar dari 9 Oke, maaf, ini adalah per 5 ya. Per 5 ini per 5. Jadi samping per miring. Berarti ini untuk mencari yang ini kita cari berarti menggunakan aturan Pythagoras kita peroleh akar dari 25 min 16 sama dengan akar dari 9 atau sama dengan 3. Oke, jadinya adalah 3. Nah, kemudian setelah ini tadi langkah ketiga, kita kembalikan ke soal. Jadi adalah tan cos inverse 4/5 itu sama dengan ini tadi sebagai A, berarti sama aja tan 4/5 tan A. Oke. Jadi tan A itu, ingat tan A itu. Tan itu sama dengan desa, depan per samping. Jadi tan A itu adalah depan per samping. Jadi hasilnya adalah depan per samping. Berarti hasilnya sama dengan depannya 3, sampingnya 4. Berarti hasilnya adalah 3/4. 3/4 itu karena di pilihannya nggak ada 3/4, diubah ke desimal, 3/4 sama dengan 0,75. Berarti hasilnya adalah jawabannya adalah yang C. Ini latihan LKS 3 nomor 7. Tentukanlah nilai dari secant cos inverse setengah. Oke. Nah, ini sebenarnya kita nggak perlu pemisalan karena yang pertama kita cari yang ini dulu. Seperti contoh yang udah kita bahas sebelumnya. Cos inverse setengah sama dengan berarti kita mencari cos berapa yang menghasilkan setengah. Cos yang menghasilkan setengah itu adalah 60 atau pi/3. Oke, pi/3. Jadi, udah setelah itu kita kembalikan. Jadi, cos inverse setengah itu adalah pi/3. Kita kembalikan ke soal. Jadi, secant cos ini tadi pi/3, kita memperoleh secant pi/3. Nah, secant itu apa? Ingat, secant X itu sama dengan 1 per cos X. Oke, berarti sama dengan 1 per cos 60. Oke, jadi ubah ke sini, jadi ini sama dengan 1 per secant pi/3. Berarti sama dengan 1 per cos 1 per
Cos pi per 3 cos 60 sama dengan setengah, berarti 2. Untuk latihan berikutnya saya ambil dari LKS-nya juga, LKS 3. Ya bagian C, nomor 1. Tentukan ekspresi aljabar, ditanya ekspresi aljabar dari, misalnya saya panggil yang ambil saya yang A aja, tan sin inverse X. Nah, langkah pertama tadi kalau mencari ekspresi aljabar atau menghitung seperti ini, berarti yang pertama kita misalkan sin inverse X itu sama dengan A. Oke, kemudian kita mencari si X-nya. Jadi X sama dengan sin A. Nah, kemudian kita gambar ke segitiga. Oke, segitiga. Ini adalah sebagai A. Oke. Ingat sin A adalah X per 1. Sin itu adalah depan per miring. Berarti ini adalah X, ini adalah 1. Berarti ini Anda hitung nanti menggunakan aturan Pythagoras. Berarti ini 1 min X kuadrat. Oke. Kemudian kita kembalikan lagi ke soalnya tadi. Tan sin inverse X. Berarti itu ini tadi kita misalkan A. Berarti sama aja dengan tan A. Ingat tan itu adalah desa. Berarti depan per samping. Berarti ini sama dengan X per 1 min X kuadrat. Sudah sampai di sini. Jadi gampang, pokoknya misalkan yang di dalam, masukkan ke segitiga, terus kembalikan lagi ke soal. Nanti dari soal itu ketemu nanti bentuknya bentuk tertentu, nanti tinggal hubungkan ke segitiga lagi. Oke. Sampai ini saya kira sudah paham masalah ini, inverse cosinus ya. Oke. Saya kira pertemuan hari ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya.